Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih, beliau adalah ulama besar di Pulau Bali yang memiliki nasab dari keluarga marga Bafaqih. Karena perjuangan dan kegigihannya untuk menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam dan juga ketinggian ilmunya, maka beliau dianggap sebagai salah satu wali pitu yang ada di Bali. Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih dilahirkan dari pasangan Habib Umar dan Syarifah Nur. Beliau lahir pada tahun 1890 Masehi di Banyuwangi. Beliau menuntut ilmu di beberapa pesantren, di antaranya Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ulama-ulama menjadi murid beliau, di antaranya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Habib Ali Bafaqih wafat pada tahun 1997 Masehi pada usia 107 tahun. Haul diperingati bulan Dzulqa'dah untuk tanggal haul pihak keluarga pesantren yang akan memberitahu acara haul diperingati. Ya masuk sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini rombongannya semangat ini. Ya, baru sarapan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang terhormat Bapak Yai atau segenap panitia, yang saya hormati segenap rombongan dari Jember, Jawa Barat. Timur. Oh, Jawa Timur udah pindah.
Panjang-panjang saja kasihan ibu-ibunya. Kalau kita membahas lebar-lebarnya saja kasihan bapak-bapaknya. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, boleh? Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Ma'arif. Dada ketat nggak? Enggak, Wadah. nanti dia. Kalau Rizky Ridho juga enggak mau ya. Soalnya beda gini dia, Bu. Beda jalur. KDRT dapatnya nanti. Ya, bisa dipanggil Kiki atau Arif juga boleh, atau juga barangkali ada yang mau manggil sayang juga boleh. Dan di sini umur saya baru 21 tahun dan alhamdulillah juga belum menikah. Barangkali ibu-ibu ada yang mau buat oleh-oleh mantu? Udah pilih mama. Mama. Alhamdulillah juga Kiki dari lahir beragama Muslim. Nah, tetapi dari silsilah keluarga sendiri Kiki masih ada keturunan Hindu, Ibu. Blasteran yang dimana nenek Kiki ini berasal dari Bali asli, sedangkan kakek Kiki berasal dari Jepang. Jember Ketapang maksudnya. Jember Ketapang. Dan alhamdulillah juga Kiki, rumah Kiki tidak terlalu jauh dari makamnya Habib Ali bin Umar Al-Bafaqih yang tempatnya tadi malam Bapak Ibu bertawasul atau Kabupaten Jembrana, yaitu kabupaten paling pertama di Pulau Bali bagian barat. Jadi di Bali sendiri ada terdapat 8 kabupaten dan 1 kota. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu bermalam di daerah kota Denpasar, yaitu ibu kota Pulau Bali. Nah, jadi Bapak Ibu kan sudah bertawasul atau berziarah ke makamnya Habib Ali bin Umar Al-Bafaqih. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana sejarahnya? Oh, ini mau tak bahas ini? Oh, diulang lagi. Wah, ini piro ta? Kalau biro. Nah, ini untuk di Loloan sendiri, ini juga untuk masyarakatnya mayoritas masih beragama Muslim. Kebanyakan masih beragama Muslim, sedangkan untuk Hindunya juga ada. Bahkan mereka hidup bertetangga. Bagaimana Bapak Ibu bisa menandakan apakah ini orang Hindu atau Muslim? Bisa dilihat dari rumahnya saja. Nah, kalau semisal di depan rumahnya ini kayak ada bangunan kecil, nah itu biasa disebut dengan pura. Nah, itu sudah dipastikan bahwa yang punya rumah adalah orang Hindu. Dan juga untuk umat Hindu sendiri, ini mereka memiliki 3 waktu untuk beribadah atau sembahyang, yaitu pagi, siang, dan juga sore. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuki kawasan kotanya Jembrana, yaitu ibu kotanya adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang hari ini kita jamaah rombongan dari Balung Jember siang hari ini nyampe di makamnya Mas Sepuh yang berada di desa adat Seseh, Mengwi, Badung. Pangeran Mas Sepuh Bali bernama asli Syekh Ahmad Khamdun Khairus Sholeh atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Amungkurat. Pangeran Mas Sepuh Bali merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Bali yang dikenal sebagai anggota Wali Pitu. Pangeran Mas Sepuh Bali memiliki darah bangsawan Bali karena ayahnya adalah Raja Mengwi ke-7 yang beragama Hindu, sedangkan ibunya adalah keturunan dari kerajaan Belambangan yang beragama Islam. Wisata tubing di Penarungan, alternatif destinasi pelepasan penat. Uniknya makam ini dijaga dan dirawat oleh seorang pemangku yang beragama Hindu. Menurut keterangan pemangku setempat, Pangeran Mas Sepuh Bali sempat berkunjung ke Bali setelah mengetahui informasi dari ibunya jika ia merupakan putra dari seorang Raja Mengwi di Bali. Singkat cerita, Pangeran Mas Sepuh Bali berkunjung ke Bali dan terjadi sebuah pertikaian dengan pihak kerajaan Mengwi karena terjadi kesalahpahaman. Tetapi hingga saat ini perihal penyebab wafatnya Pangeran Mas Sepuh Bali itu masih belum jelas kebenarannya, tutur pemangku setempat. Evakuasi wisatawan alami cedera di tebing pantai Nanggalan. Makam Pangeran Mas Sepuh Bali pertama kali ditemukan pada tahun 1992 dan hingga saat ini belum diketahui alasan pasti penyebab wafatnya Pangeran Mas Sepuh Bali. Semenjak saat itu, ia bersama pengikutnya diyakini tidak pernah kembali ke Belambangan dan dimakamkan di sana. Makam tersebut juga dikenal sebagai keramat Pantai Seseh dan hingga saat ini masih dikunjungi oleh beberapa masyarakat baik dari umat Hindu maupun Islam.
Yang kedua itu ada Pantai Pandawa, kemudian ada Pantai Melasti, Pantai Tanjung, dan juga segenap macamnya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu ada mau bermain atau berpariwisata ke salah satu pantai yang ada di Nusa Dul, salah satunya kayak Pantai Melasti atau Pandawa. Bagaimana, mau tak antar? Pernah dah. Oh, sudah pernah? Pernah. Oh, oke. Kalau sudah pernah, berarti ini kita lewatkan terlebih dahulu, oke? Oke, jadi kita akan berziarah terlebih dahulu ke makamnya Syekh Mu'min yang berada di Serangan, yang berasal dari Goa Salawasi. Makam tua yang berada di Pulau Serangan menjadi bukti adanya peranan masyarakat suku Bugis dalam catatan sejarah Bali. Peninggalan yang diperkirakan sejak abad ke-17 Masehi itu masih ada hingga sekarang ini. Syekh Haji Mu'min bin Hasanuddin yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, terdampar di Pulau Serangan bersama rombongannya. Dia yang memiliki kesaktian tinggi kemudian membantu Raja Badung, Ida Cokorda Pemecutan III. Jejak Syekh Haji Mu'min hingga saat ini masih ada di kampung Islam Bugis, Pulau Serangan, Kota Denpasar, Bali. Lokasinya berkisar 15 km dari ibu kota Bali. Kampung Bugis dihuni sekitar 100 kepala keluarga dengan jumlah warga 285 orang. Mereka hidup secara berdampingan dan penuh toleransi dengan penduduk asli, yaitu mayoritas Hindu. Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Berbagai penelitian menyebutkan kampung Bugis ada sejak abad ke-17 Masehi. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang memilih meninggalkan daerahnya setelah Belanda menguasai kerajaan Goa. Pilihan itu diambil karena banyaknya aturan yang dikeluarkan pemerintah Belanda, di antaranya Perjanjian Bongaya. Aturan itulah yang membuat banyak orang pribumi pergi meninggalkan kampung halamannya, seperti keputusan Syekh Haji Mu'min. Dia dan 40 orang pengikutnya memilih berlayar menggunakan kapal hingga akhirnya terdapat di Pulau Serangan, Denpasar. Kedatangan rombongan asal suku Bugis ini tersebar dan sampai ke telinga Raja Badung, Ida Cokorda Pemecutan III. Raja Pemecutan mencurigai Haji Mu'min merupakan mata-mata Belanda sehingga ditangkap. Namun Haji Mu'min berhasil meyakinkan sang raja. Dia dan pengikutnya akhirnya diizinkan tinggal sementara di Istana Puri Pemecutan.
Raja Pemecutan lalu mendengar kabar bahwa Haji Mukmin adalah orang yang sakti. Sang raja lalu meminta Syekh asal Goa ikut membantu peperangan melawan kerajaan Mengwi dan dijanjikan hadiah menempati Pulau Serangan. Peperangan pun berlangsung dan dimenangkan kerajaan Badung. Haji Mukmin kehilangan 31 orang pengikutnya yang gugur di medan perang. القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام
عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama.
janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Berada di makamnya Siti Raden Ayu, Siti Khadijah yang berada di Pemodal. Semoga mendapat barokahnya. شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة. الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة. إلا بالله
بالله العلي العظيم بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء سفري وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم سلمنا وسلم ما معنا واحفظنا واحفظ ما معنا وبلغنا وبلغ ما معنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berziarahnya kita. Tapi sebelum dari makamnya Raden Ayu Siti Khadijah, kemungkinan dari Bapak Ibu masih ada yang mau mencari oleh-oleh. Barangkali juga kita akan membantu atau mencarikan juga, yaitu di Karang Kurnia, yang dimana Karang Kurnia ini jauh lebih murah daripada Krishna, Bapak Ibu. Jadi bagaimana, apa dari Raden Ayu Siti Khadijah apa langsung menuju ke Bedugul? Oh, langsung menuju ke Bedugul. Oh, berarti kayaknya sudah banyak mencari oleh-oleh ya? Iya, banyak. Oke, cuman ke Kiki nggak dikasih ini ada. Jeruk. Oh, jeruk ya, bolehlah. Mas Kiki yang ngasih. Oh, Kiki yang ngasih. Ya nanti jabat tangan saja cukup ya. Raden Ayu Pemecutan dikenal memiliki kecantikan yang luar biasa hingga memikat banyak pembesar kerajaan di Bali. Dalam perjalanannya, dikisahkan putri cantik jelita tersebut mengalami musibah. Dia disebutkan mengalami sakit kuning yang sulit disembuhkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Raja Pemecutan, namun tak kunjung membuat putrinya sembuh. Dalam kekalutan tersebut, Raja Pemecutan akhirnya membuat sayembara, yakni barang siapa yang berhasil menyembuhkan putrinya, maka akan diberi hadiah. Bila yang menyembuhkan seorang perempuan, maka akan diangkat menjadi anak oleh Raja Pemecutan. Dan jika yang menyembuhkan laki-laki, maka akan dinikahkan dengan Raden Ayu Pemecutan. Sayembara dari Raja Pemecutan untuk menyembuhkan Raden Ayu Pemecutan ternyata tersebar kemana-mana, hingga terdengar oleh seorang ulama di Yogyakarta. Ulama tersebut memiliki adik seorang raja di Pulau Madura, yaitu Cakraningrat keempat. Cakraningrat keempat adalah yang menyembuhkan sakit yang diderita Raden Ayu Pemecutan. Sesuai janji Raja Pemecutan, akhirnya Cakraningrat keempat dinikahkan dengan Raden Ayu Pemecutan. Usai pernikahan, Raden Ayu Siti Khadijah akhirnya diboyong ke Madura. Karena merupakan penganut Islam, akhirnya Raden Ayu Pemecutan menjadi mu'alaf. Raden Ayu Pemecutan diberi gelar Raden Ayu Siti Khadijah yang diambil dari nama istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Cakraningrat keempat juga membekali istrinya yang cantik jelita itu dengan guci, keris, dan sebuah pusaka tusuk konde emas yang diselipkan di rambut Raden Ayu Siti Khadijah. Saat berada di tanah kelahirannya, Raden Ayu Siti Khadijah tetap menjalankan sholat sesuai ajaran Islam.
Saat menjelang petang, Raden Ayu Siti Khotijah mengenakan mukena dan melakukan sholat maghrib. Hal ini ternyata diketahui oleh salah seorang patih di dalam puri. Para patih dan pengawal kerajaan yang tidak menyadari bahwa Raden Ayu Siti Khotijah telah memeluk Islam, menganggap sholat yang dijalankan Raden Ayu Siti Khotijah hal aneh dan dianggap sebagai bentuk penganut aliran ilmu hitam. Raja Pemecutan yang murka langsung memerintahkan patihnya membunuh Raden Ayu Siti Khotijah. Putri raja yang cantik jelita itu dibawa ke sebuah pemakaman yang sangat luas. Raden Ayu Siti Khotijah ternyata sudah mengetahui dirinya akan dibunuh. Raden Ayu Siti Khotijah juga berpesan kepada patih yang hendak membunuhnya agar tidak membunuhnya dengan senjata tajam karena senjata tajam tidak akan mempan membunuhnya. Perintah Raden Ayu Siti Khotijah itu dilaksanakan oleh patih kerajaan. Putri cantik jelita itu akhirnya tewas di tangan sang patih menggunakan tusuk konde emas pemberian Cakra Nirat keempat. Kematian Raden Ayu Siti Khotijah membuat seluruh prajurit pengawal dan patih terkejut karena dari badan sang putri muncul asap yang aromanya sangat harum. Para prajurit pengawal dan sang patih menangis tak henti setelah mengetahui hal itu. Penyesalan yang luar biasa juga dirasakan Raja Pemecutan. Jenazah Raden Ayu Siti Khotijah akhirnya dimakamkan di tempat suci dan sesuai dengan amanat yang diberikan. Makam tersebut diberi nama Keramat dengan dijaga oleh kepala urusan istana di Puri Pemecutan. Sluku patok ela elo sirono menyang Solo le oleh payung muda
دام في علم الله صلاة دائمة بدوام ملكه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Untuk pagi hari ini kita ada di Hotel Puspita Indah. Tadi malam kita bermalam di Hotel Puspita Indah. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke Bedugul. Semoga kita semua rombongan dari Balung Jember, yaitu Muslimat Al-Amin, diberi keselamatan di dalam perjalanan, tidak ada halangan yang merintang. Semoga kita semua tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi adalah tokoh spiritual dengan kepribadian yang bijaksana, hingga banyak mempunyai anak didik. Sebelum mendirikan kerajaan Beratan dan sekaligus menjadi rajanya, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi sempat tinggal menetap di kerajaan Cibubur dan Madura. Kerajaan Madura kemudian mengutus Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi pergi ke Bali Utara. Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi pilih tinggal di kawasan desa Candi Kuning. Di kawasan pegunungan ini, dia mendirikan kerajaan Beratan. Sebelum kedatangan Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi dan berdirinya kerajaan Beratan, di desa Candi Kuning banyak dihuni manusia berbadan besar yang berkepala anjing. Manusia berkepala anjing tersebut memakan siapapun yang lewat, sehingga tidak ada orang berani tinggal di desa Candi Kuning. Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi berhasil melakukan gerombolan manusia berkepala anjing tersebut. Kehidupan di desa Candi Kuning pun menjadi tentram dan damai. Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi kemudian mendirikan kerajaan Beratan. Tak heran jika danau yang ada di kawasan ini juga bernama Danau Beratan. Setelah menjadi Raja Beratan, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi bergelar Syekh Maulana Raden Hasan. Awalnya kerajaan Beratan amat tentram, tapi lama-kelamaan ketentraman itu berubah jadi gonjang-ganjing karena terjadi masalah perpolitikan. Raja Syekh Maulana Raden Hasan difitnah habis-habisan. Karena kerajaan Beratan gonjang-ganjing, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi pun minta petunjuk di kerajaan Madura yang dulu mengutusnya hijrah ke Bali. Oleh kerajaan Madura, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi diberi petunjuk untuk semedi di puncak Bukit Tapak. Karena beliau, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi adalah raja yang bijaksana, maka selama ada 3 orang muridnya yang setia mengikuti selama semedi di puncak Bukit Tapak. Selama ditinggal Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi atau Raja Syekh Maulana Raden Hasan semedi di puncak Bukit Tapak, kerajaan Beratan kembali gonjang-ganjing. Makhluk raksasa berupa manusia berkepala anjing muncul lagi dan mengancam penduduk. Mereka memakan seluruh penduduk yang ada di desa Candi Kuning hingga hanya tinggal tulang belalang. Di sisi lain, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi sebagai Raja Beratan bergelar Syekh Maulana Raden Hasan ternyata tidak pernah kembali ke desa Candi Kuning. Bersama 3 murid yang dengan setia mengikutinya, beliau menghilang di puncak Bukit Tapak. Beliau sebetulnya suluk, bisa pergi kemana-mana, makanya orang menyebutnya telah wafat. Salah satu wali pitu di Bali ini kemudian dibuatkan makam di puncak Bukit Tapak. Menurut Hani Faridin, area makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi luasnya mencapai 5 are. Makam keramat ini menjadi tanggung jawab pihak adat Banjar Candi Kuning II, Desa Candi Kuning. Dulu
Dahulu kala, saudagar asal Tiongkok bernama The Kuan Li tiba pesisir pantai kawasan Bali Utara. The Kuan Li singgah di berbagai wilayah perairan, bahkan negara-negara di kawasan Asia termasuk mendaratkan perahunya di perairan desa Temekus, tepatnya di Labuan Aji. Saat itu di Labuan Aji pernah menjadi pelabuhan kecil bagi kapal-kapal dari wilayah lain yang mendarat untuk berdagang. Semasa remaja, The Kuan Li merupakan murid dari Sunan Gunung Jati dan banyak belajar tentang Islam dari Sunan Gunung Jati. Beliau tidak saja melaksanakan kegiatan pedagang di kawasan ini, tetapi juga menyiarkan agama Islam. Yang jelas ceritanya beliau sempat di Palembang, kalau di Bali kemungkinan besar di seluruh Bali beliau menyiarkan agama Islam. Setelah The Kuan Li wafat, jasa-jasa dalam mensiarkan Islam di Buleleng, masyarakat serta tokoh atau ulama memberikan gelar Syekh Abdul Qadir Muhammad. Keberadaan makam ini awalnya terungkap tahun 1995, bahwa di Bali ada makam Wali Pitu, salah satunya The Kuan Li yang sekarang menjadi makam keramat Karangrupit di desa Temukus. Makam keramat Karangrupit ini awalnya ada di atas permukaan air laut. Makam ini dulu hanya bisa diziarahi saat air laut surut. Namun di tahun 1998 makam keramat The Kuan Li mendadak ditemukan di daratan tepi pantai kawasan Bajar Labuan Aji, desa Temekus. Makam yang pindah tersebut ditemukan oleh warga dan diyakini sebagai makam Wali Pitu. Pasalnya, dia juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama The Kuan Li. Selain itu juga ditemukan 5 makam lainnya yang dipercaya sebagai pengikut The Kuan Li. Itu cerita para tetua dulu. Makam itu dulu posisinya ada di tengah laut, namun kemudian pindah dengan sendirinya. Cerita ini juga dikuatkan sama orang-orang tua dari Penganyaman Buleleng, Pungkas Samsul Hadi. Juga candaan ataupun juga perbuatan, Kiki mohon maaf sebesar-besarnya, nggih. Dimaafkan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu dipanjangkan umurnya, diperlancar rezekinya agar bisa kembali lagi ke Pulau Bali, bisa bermain juga ataupun berziarah.
Dan mudah-mudahan nanti pada waktu Bapak Ibu di perjalanan pulang di kapalnya mudah-mudahan juga lancar, tidak ada gangguan baik sampai dengan di rumah. Dikarenakan juga oleh-oleh terbaik itu bukan buah tangan tetapi kesehatan Bapak Ibu yang ditunggu oleh keluarga di rumah. Ya kemungkinan hanya itu saja, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu rombongan dari Jember, terima kasih kepada panitia, dan juga terima kasih kepada Abah Furqan, terima kasih juga kepada kru Mas Imam dan juga Mas Sugi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin ya Allah. Ya barangkali nanti ada yang mau bersalaman boleh, apalagi mau salam tempel itu sangat boleh Bapak Ibu. Ya sekali lagi Kiki mohon maaf ya kemungkinan hanya itu saja dari Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hampir lupa. Ini himbauan sebentar. Nanti sampainya Bapak Ibu di kapal usahakan jangan sampai ada yang berada di dalam bis nggih. Jadi setelah berada di kapal usahakan semuanya turun menempati kursi penumpang yang berada di kapal. Kandolani ati tekane nyulayani, janjimu sehidup semati among ono ing lati, rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi. Dudenok kandolani ati tekane nyulayani. Aku
Datuk Ibrahim Bauzir, beliau adalah ulama besar dari Yaman yang menyebarkan agama Islam di Banyuwangi dan di Pulau Bali. Datuk Ibrahim Bauzir merupakan bangsawan asal Yaman keturunan Bani Hashim. Datuk Ibrahim Bauzir menikah seorang wanita di Loloan, Bali. Datuk tinggal di kampung Arab yang saat kedatangannya sudah ada ratusan orang Arab yang tinggal. Mereka kebanyakan juga berasal dari Yaman. Pada tahun 1876 atau pada usia 86 tahun, Datuk tutup usia. Saat Ramadan, makam ini tak pernah sepi dari perziarah. Mereka datang dari berbagai penjuru Indonesia, baik Jawa, Kalimantan, hingga Aceh. Makam Datuk dikeramatkan hingga kini karena cerita kesaktian Datuk terus menjadi cerita turun-temurun. Menurut Munif, dulunya setiap hari Datuk selalu sholat duha di atas laut yang berada di ujung kampung Arab. Datuk Malik Ibrahim Abdurrahim Bauzir yang akrab disapa Mbah Datuk merupakan bangsawan asal Yaman keturunan Bani Hashim. Beliau adalah wali besar yang berperan dalam menyebarkan Islam di Banyuwangi serta di Loloan, Jembarana, Bali. Datuk Ibrahim Bauzir datang ke Nusantara sekitar tahun 1770 dan transit di Banyuwangi yang dulunya bernama Belambangan. Datuk kemudian memilih siar Islam ke daerah Loloan. Karena penduduk daerah ini mayoritas masih beragama Hindu. Sekarang di Loloan mayoritas warganya beragama Islam. Saat di Loloan, Datuk menikah dengan gadis setempat yang bernama Zainab. Dari pernikahan tersebut, Datuk dan istri dikaruniai 2 putra yang diberi nama Syekh Syahid Bakar Bauzir dan Datuk Ahmad. Namun putra sulungnya tersebut meninggal terlebih dahulu yang kemudian disusul istrinya. Keduanya dikebumikan di Loloan. Setelah kepergian wafat istri dan anaknya, Datuk kemudian pindah ke Banyuwangi dengan mengajak anak kedua beserta sahabatnya, Syahid Hasan, dan Datuk meneruskan syiar Islam di Banyuwangi semasa Banyuwangi dipimpin oleh Bupati Pringgokusumo. Ada keyakinan dari masyarakat dan santri yang datang ke sana bahwa dengan berziarah, berdoa dan bertawasul di makam Datuk Ibrahim Bauzir, maka dimudahkan dalam mencapai hajatnya, dimudahkan dalam mencari rezeki, ditingkatkan derajatnya, dimudahkan dalam mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solehah. Oh
My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Thayyibatu jituki